Baik, bersama saya Niko Manggala. Jadi kali ini saya memberikan sebuah video tutorial tentang bagaimana cara membuat cover dan foto profil pada Facebook ya. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Di sini sudah ada aplikasi Adobe Photoshop ya. Kali ini saya akan mencoba membuat sebuah cover ya. Oke, pertama kita klik File, kemudian kita klik New, kemudian kita tentukan width-nya. Jadi ada ukuran yang sudah ditentukan ya untuk cover sebuah FB. Ukurannya adalah 851 kali 315. Oke, background content kita pilih white ya. Bisa kita memilih yang lain jika kita mau. Namun nanti juga bisa dirubah kembali ya. Jadi ini nggak terlalu masalah ya. Color mode kita pilih RGB color ya. Kemudian ini kita pilih 8 bit. Lalu kita klik OK. Ingat ya, ukuran untuk width ini dan height ini adalah pixel. Lalu kita klik OK. Oke, ini adalah tampilan untuk cover FB kita ya. Kali ini saya akan membuat sebuah cover FB dengan tampilan background warna putih. Namun jika Anda ingin merubahnya, Anda bisa merubahnya di sini. Misalkan Anda ingin merubah menjadi warna biru misalnya ya. Misalnya warna biru. Anda tinggal klik ya. Jadi caranya pilih pen bucket tool. Oke. Saya pribadi suka warna putih gitu ya. Oke, saya unduh kembali ya. Alt Ctrl Z. Dan seandainya Anda ingin menggunakan warna gradien gitu ya, atau perpaduan warna, bisa menggunakan gradient tool. Misalnya seperti ini. Ya, Anda ingin membuat warna biru ya. Biru dan putih. Lalu Anda tarik seperti ini, drag dari atas ke bawah. Setelah lurus garisnya, lalu kita lepas. Nah, ada juga orang yang membuat perpaduan warna seperti itu ya. Oke. Baik, saya kembalikan seperti semula ya. Saya kembalikan warna putih semula. Alt Ctrl Z. Nah, selanjutnya saya ingin memasukkan gambar di sini gitu ya. Saya akan memberikan gambar di tengah-tengah ini. Kali ini saya akan membuat sebuah cover FB untuk fanspage. Namanya tutorial blog ya. Oke, saya akan ambil file open. Oke, saya akan mengambil logo untuk bermacam-macam blog ya. Ada WordPress, ada Blogger. Di sini disatukan dalam satu gambar. Oke, saya akan tarik gambar ini ke dalam cover fanspage saya yang masih kosong ya. Saya akan tarik ini ke dalam. Oke, kemudian saya akan coba menghilangkan ininya ya, background aslinya. Caranya dengan klik ini, Magic Wand Tool. Oke, seperti ini. Lalu saya tekan delete. Oke. Mungkin karena ini backgroundnya warna putih tidak kelihatan ya. Saya contohkan jika ini backgroundnya warna biru, misalkan saya contohkan seperti ini. Saya buat dua cover ya. 315. Oke. Misalkan saya memilih warnanya biru misalnya, atau warna perpaduan ya. Ketika saya menarik gambar ini, Anda lihat
ini background aslinya kelihatan gitu ya. Dan seandainya saya ambil Magic Wand Tool, lalu saya klik di sini, lalu saya tekan delete, maka background lamanya akan hilang gitu. Anda lihat sendiri hasilnya. Background lamanya akan hilang. Oke, namun kali ini saya menggunakan background putih ya. Oke, saya akan coba perkecil sedikit gambarnya. Oke, tahan shift ya. Jadi tadi caranya klik show transform control, kemudian tahan shift, perkecil gambarnya ya, seperti ini tadi. Oke, lalu tekan enter. Nah, setelah itu saya akan coba menempatkan di tengah ya. Tekan dengan panah juga bisa, dengan mouse juga bisa. Selanjutnya saya akan coba masukkan tulisan ya. Jadi cara untuk masukkan tulisan pada Adobe Photoshop bisa dengan mengklik ini. Huruf T ini ya. Lalu saya klik di sini, saya kasih namanya tutorial ya. Saya ganti tulisannya dengan Titania. Oke, kira-kira seperti itu. Di sini sengaja saya bedakan ya, karena ini biar kelihatan lebih menarik gitu. Saya kasih tulisannya Shocker Gothic dan ukurannya lebih saya besarkan gitu. Jadi kelihatannya menarik gitu. Kemudian untuk di bawahnya saya akan tulis di sini blog. Ini ya kembali saya bikin Shocker Gothic ya, tulisan awalnya. Nah, ini dia Shocker Gothic. Kemudian saya tekan huruf B. Ininya saya buat ukuran 72 ya misalnya ya. Oke, ini juga. Ini tadi juga. Kemudian saya pilih lagi Titania. Untuk ukuran tadi saya tentukan menjadi 48 ya. Oke, untuk tulisan ini saya akan coba perkecil lagi ya. Sepertinya ini terlalu besar. Saya rubah jadi 36 dan ini saya rubah menjadi 72. Oke. Ini juga seperti itu ya. Ini saya rubah menjadi 36.
Dan ini saya rubah menjadi 72. Oke. Kemudian ini akan saya tempatkan lebih ke kiri dan ini lebih ke bawah ya. Ini juga lebih ke bawah dan lebih ke kiri. Nah, untuk mengatur pewarnaan ataupun efek dari tulisan ini, caranya dengan klik kanan di sini, klik tutorial untuk memilih layernya. Jadi masing-masing dari yang kita edit ini sebaiknya kita menggunakan layer ya. Namun jika kita menggunakan tulisan, otomatis layernya akan terbentuk dengan sendirinya. Contohnya misalnya ini ya. Muncul layer 2 gitu. Kita tulis misalnya website gitu ya. Oke. Selanjutnya layernya akan berubah sendiri menjadi website. Namun seandainya jika kita memilih gambar ya, kita bisa memasukkan layer baru di sini, new layer ya. Lalu klik OK. Nah, jadi seandainya kita mengedit baru gitu ya. Misalkan kita mengedit baru untuk gambar ini misalnya. Gambar ini kan layer 1 gitu ya. Lalu kita ingin masukkan layer baru tadi ke sini gitu. Sehingga nantinya pengeditan nanti tidak menyatu gitu. Seandainya kita ingin ngapus pengeditan itu, tidak mengganggu pada gambar tersebut gitu. Misalkan kita ingin mengedit gambar ini menjadi memiliki bayang. Oke. Seandainya kita hapus layer ini, maka tidak akan mengganggu pada tulisan ini gitu. Saya unduh kembali ya. Oke. Nah, mengenai penggunaan layer ini akan saya jelaskan lebih lengkap pada video tutorial pembuatan iklan ya, ataupun lebih dalamnya tentang pengeditan teks, lebih dalamnya tentang pengeditan teks dan juga penggunaannya dalam perikanan seperti pembuatan iklan ataupun brosur ataupun sertifikat gitu ya, akan lebih lengkap di sana. Namun di sini akan saya jelaskan sekilas tentang layer gitu. Oke. Selanjutnya saya akan coba merubah ini nih ya. Saya pilih layer tutorial di sini. Di sini nama layernya blog, di sini saya pilih layer tutorial ya. Nah, di sini saya akan coba berikan efek. Pertama saya akan rubah dulu warnanya. Saya akan kasih warna biru ya. Kemudian saya akan kasih outer glow. Outer glow ini adalah garis pinggirnya ya. Jika kita lihat misalnya warna kuning misalnya ya. Kita naikkan size-nya sedikit. Kelihatan nanti seperti ada bayangan warna kuning gitu. Misalnya kita pilih highlight gitu ya. Anda lihat sendiri ada seperti bayangan warna kuning ya. Namun bayangannya ini sifatnya blur, soft ya. Oke, kali ini saya akan kasih drop shadow. Oke, ini ada bayangannya. Kalau ini nih bayangan memang bayangan aslinya, bukan maksud saya, memang menyerupai bayangan hurufnya gitu. Jadi bukan beda dengan antara outer glow ini ya. Outer glow ini lebih kepada garis pinggirnya, namun
lebih kepada highlight sifatnya, highlight ya. Lalu saya klik OK. Kemudian untuk ini juga akan saya beri warna ya. Saya beri warna, saya pilih layer block, kemudian saya pilih blending option, kemudian saya pilih ini warna hijau. Terus saya klik OK. Jadi setiap kita klik kanan pada gambar ataupun pada tulisan, layer untuk gambar atau tulisan itu berada pada paling atas. Itu kuncinya. Misalnya ini, kita ingin tahu ini nih berada pada layer apa. Kita klik kanan di sini, berarti dia layer 1 untuk gambar ini. Makanya bisa kita geser-geser setelah kita pilih layernya. Ini layernya block, berarti bisa kita geser-geser setelah kita pilih layernya. Ini layernya tutorial, kita pilih layer tutorial, maka kita bisa geser-geser ataupun mau kita edit juga bisa. Intinya setiap kita ngedit sesuatu kita harus pilih layernya. Kita aktifkan dulu layernya, itu kuncinya. Oke, saya akan coba atur kembali. Nah, di sini tadi kita belum sempat ngedit seluruhnya ya. Sepertinya ini masih agak kebesaran ya untuk apanya tulisannya, kita perkecil lagi ya. Untuk tulisan mungkin kita cukup menggunakan 60. Ini juga kita gunakan 60. Oke. Nah, selanjutnya kita akan coba mengedit ini nih, kita akan ngasih outer glow ya. Kita pilih layernya, kita aktifkan layer block, kemudian kita klik blending option, kemudian kita pilih outer glow. Lalu kita kasih bayangan ya, drop shadow. Oke, Anda lihat sendiri hasilnya, nampak ya. Jika tidak ada outer glow seperti ini, gelap ya. Lalu kita kasih outer glow warna putih ya. Ini outer glow pewarnaannya di sini. Nampak terlihat di sini ada garis pinggir warna putih ya. Anda lihat sendiri hasilnya jika tak ada outer glow ya, seperti ini ya. Lalu kita klik OK. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk cover fanspage ini atau cover FB ini tergantung kebutuhan ya. Kalau saya sih lebih menyukai yang sifatnya simple gitu ya, sehingga orang pun nggak bosan melihatnya ataupun nggak sakit mata orang melihatnya. Saya lebih suka cover ini sifatnya simple, ada gambar, ada nama, dan nanti untuk website ataupun nomor HP ataupun apa ini kan sudah ada disediakan pada fanspage ataupun FB-nya, jadi kita nggak perlu lagi menuliskannya. Kita cukup di sini menuliskan namanya, ataupun seandainya ada logo, kita tampilkan logo di sini. Terus ada gambar di sini yang mewakili dari fanspage kita itu gitu. Sehingga ketika orang melihat cover kita, tanpa orang melihat isi postingan dari fanspage kita, orang tahu ini nih untuk blog gitu. Sehingga fanspage kita itu memiliki karakter gitu ya. Memiliki suatu ciri khas gitu. Oh ya, ini ternyata tentang tutorial blog. Tanpa orang melihat postingannya, orang sudah tahu gitu. Saya naikkan sedikit ya. Nah, jika sudah selesai, saya akan coba nyimpan file ini. Caranya dengan file save as. Saya simpan di E ya. Saya kasih folder baru namanya fanspage. Oke,
Saya simpan dengan JPEG ya, atau JPEG. Namanya cover block. Oke, saya save. Dan seandainya saya bosan gitu ya, seandainya kita bosan dengan background yang seperti ini, kita bikin dua background ya. Yang kedua itu background warna biru. Mungkin untuk penggunaan Magic Wand Tool tadi akan saya coba ulang ya. Jadi saya akan coba hapus dulu, saya pilih layer ini, kemudian saya delete. Jadi Magic Wand Tool ini gunanya untuk menghapus background yang hanya memiliki satu warna saja. Jadi nggak berlaku untuk warna yang terlalu banyak gitu ya. Jadi jika kita ingin menghapus background ini yang satu warna, kita bisa menggunakan Magic Wand Tool. Namun jika kita menggunakan foto ya seperti ini ya, file open. Nah, ini kan ada banyak warna ya di sini ya backgroundnya. Kita nggak mungkin menggunakan Magic Wand Tool. Di sini kita harus menggunakan eraser ataupun pen tool. Pada paket rahasia menguasai Adobe Photoshop ini saya mengajarkan kepada Anda, saya memberikan sebuah video tutorial lengkap tentang itu. Bagaimana kita memisahkan background ini sehingga menggantinya dengan background seperti ini gitu. Oke. Jadi untuk background yang satu warna kita bisa menggunakan Magic Wand Tool. Saya contohkan seperti ini tadi ya. Ini kan hanya satu warna putih backgroundnya. Kita gunakan Magic Wand Tool. Saya klik di sini. Oke. Lalu saya tekan delete. Sehingga backgroundnya akan terhapus. Kemudian untuk pemberian efek, saya klik Move Tool di sini. Kemudian saya klik layernya. Kemudian saya klik kanan di layer 1. Kemudian saya klik Blending Option. Nah, saya kasih shadow ya, atau bayangan. Tujuannya pemberian shadow ini agar kelihatan lebih ini ya, nggak satu dimensi, lebih seolah-olah seperti 3 dimensi, ada gambarnya seperti memiliki ruang gitu ya. Kemudian untuk mengecilkannya, klik Show Transform Control, tekan Shift ya, tahan Shift ya, agar gambarnya tidak melebar gitu ya. Jika kita nggak tahan Shift, contohnya seperti ini, gambarnya akan melebar ya, akan jelek bentuknya ya, akan cembung gitu. Oke, saya akan unduh kembali. Oke. Kemudian tulisan yang sudah jadi ini bisa kita pindahkan ke sini ya, tinggal tarik saja ya. Ini juga klik kanan pada layernya, aktifkan layer ini, kemudian tarik ke sini. Mungkin untuk pewarnaan ini juga bisa kita atur ya. Warnanya menjadi, karena ini biru, latarnya biru, kita atur menjadi warna lain gitu ya. Misalnya warna, kita klik color overlay, kita klik warna di sini warna putih. Putih sepertinya putih cocok ya. Kemudian untuk outer glow-nya kita kasih warna kuning. Sepertinya nggak cocok warna putih ya. Kita ganti warna lain, warna kuning misalnya ya. Oke, kuning sepertinya cocok. Kemudian kita kasih outer glow-nya warna yang agak keras ya. Atau warna biru, coklat misalnya.
Oke, seperti itu. Mungkin kuningnya lebih warna ini ya, warna oranye ya. Kita lebih pekat warnanya. Oke, seperti itu. Saya klik OK. Nah, kemudian saya simpan filenya, file save as. Di sini komputer penspec ya. Sini cover FB2. Oke, kita lihat hasilnya ya. Di sini cover FB yang kedua dan ini yang pertama. Oke ya. Selanjutnya saya akan mengajarkan kepada tentang foto profil ya. Jadi di sini saya akan coba membuat foto profil dari penspec saya dengan mencantumin ini ya, seperti logo gitu ya. Ukuran dari foto profil itu adalah 160 kali 160. Saya klik OK. Kemudian untuk ininya, saya akan berikan warna gradien ya. Saya minimize dulu ya, yang cover-cover ini. Kecuali yang, oh ya, saya minimize dulu. Nah, saya klik di sini gradien ya, gradien tool. Kemudian saya tarik di sini. Tarik dari atas ke bawah, luruskan garisnya, kemudian setelah sampai di bawah, lepas ya. Jika birunya kurang ke bawah, tarik lagi ke bawah. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan beri di sini singkatan dari penspec saya. Nama penspec saya kan tutorial blog, jadi singkatannya menjadi TB gitu ya. Tulisannya saya kasih jenisnya show cargotic ya. Kemudian saya perbesar ukurannya menjadi 80. Oke, selanjutnya warnanya, mengenai warna, saya akan kasih warnanya, saya klik dulu, aktifkan dulu layernya ya. Layernya TB, di sini TB ya, layernya. Kemudian saya klik kanan di sini. Kemudian saya klik blending option. Saya kasih warna putih ya. Kalau overlay, saya pilih warna putih. Biar benar-benar putih, saya masukkan di sini RGB-nya F semua ya, F6 ya. Saya klik OK. Kemudian saya beri shadow ya. Saya beri bayangan biar kelihatan lebih 3 dimensi ya. Drop shadow, lalu saya klik OK. Nah, kemudian saya pindahkan sedikit ke tengah ya. Oke. Dan selanjutnya di sini saya simpan. Setelah jadi seperti itu sih kita simpan ya. File save as. Saya tentukan ekstensinya JPEG ya, JPEG. Kemudian kasih namanya profil ya, profil blog. Lalu saya klik save. Untuk quality biasa ya, saya pilih large file ya. Ini agar kualitinya maksimum ya. Bagus hasilnya ya. Kalau di sini memang kualitasnya tidak bagus, namun filenya lebih kecil. Jika kita menginginkan file lebih kecil, pilih di sini. Tapi alangkah bagusnya kita menggunakan large file ini. Maka kualitas gambarnya jauh lebih bagus. Dan size-nya lebih besar ya. Lalu saya klik OK.
Nah, jika fanspage ini kita pindahkan ke foto profil ini dan juga cover dari ini ya, kita pindahkan ke fanspage kita ini, maka hasilnya bisa dilihat pada fanspage saya ini. Tutorial blog ini masih baru ya. Tutorial blog ini di sini ada foto profilnya TB, kemudian namanya di sini ada, kemudian ada gambar yang mewakili fanspage saya. Oke. Nah, terlihat sudah sangat bagus ya. Menurut saya ini sudah cukup bagus karena usahakan cover dari fanspage ini nggak usah terlalu muluk-muluk ya. Simple tapi mencerminkan karakter dari fanspage kita itu gitu. Ada logonya, ada namanya, ada gambar yang mewakilinya gitu ya. Simple tapi punya karakter gitu ya, unik gitu ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya mengenai cara membuat cover dan juga foto profil dari FB ya, terutama untuk fanspage gitu ya. Jadi saya ingatkan kembali untuk profil ini ukurannya 160 kali 160 pixel dan ini untuk cover 851 kali 315. Oke. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya.